Pasien yang mana? Yang tadi. Yang tadi, sudah bilangin tadi, yang barusan. Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Karena ini melanggar kode etik kedokteran. Waduh, kode etik lagi dibawa-bawa. Oh, kalau begitu dokter bersekongkol dengan Kanjeng Mami. Betul, betul. Hah. Sekongkol dokter ini. Kalian bicara apa sih? Saya bicara bahasa Indonesia ya. Masa saya bicara bahasa Perancis? Nggak bisa, dia nggak bisa. Gak bisa begitu, Dok. Dokter bisa saya tuntut ke meja hijau. Nah, saya tuntut juga. Saya tuntut juga. Nanti dokter yang ngumpulin poin receh. Sebaiknya bapak-bapak pergi dari sini. Nggak bisa begitu, Dok. Ini tidak bisa dibiarkan. Berikan kami informasi yang jelas, dokter. Pergi! Sekarang gimana dong nih? Pokoknya rencana kita agar Kanjeng Mami senang dan tahu aku hamil lagi harus terus berjalan. Pak Tio, saya sudah nggak tahu harus bicara apa lagi. Kalau ini memang jalan yang terbaik buat Kanjeng Mami, ya saya setuju-setuju aja. Cuman yang saya heran, kenapa harus dengan Pak Tio ya? Sule, kamu itu ngomong apa sih? Pak Tio, Tatang Sutarma pernah mengatakan, apabila akal sehat kita sudah buntu, sampai-sampai kita tidak mengerti apa kata orang lain. Yang tabahnya begini. Ada Sule! Prikitiu! Le, aku mau bicara sama kamu, Le. Kenapa? Gini, Le. Meskipun kita hanya seorang pembantu di rumah ini, tapi apakah kita harus tinggal diam terhadap situasi ini, Le? Maksudnya? Iya, situasi di rumah ini, situasi di mana Pak Tio akan memberikan anak untuk Kanjeng Mami. Oh, maksud lu kejadian yang terjadi sekarang ini? Tepat, Le. Oh, kalau itu namanya bukan situasi, Mur. Nah, terus? Siniasi. Kalau kejadiannya ada di situ, baru namanya situasi. Oh, terima kasih atas penjelasannya, Pak Timbul. Sama-sama, Dek Basuki. Mas Basuki itu udah almarhum, kamu tuh harus sopan. Pak Timbul juga. Terus, rencana lu apa? Gini, Le, aku sepertinya akan memberanikan diriku untuk menasihati Pak Tio. Emang lu berani? Harus, Le. Ayo, coba. Kalau emang lu berani. Sebelum lu ketemu sama Pak Tio, sekarang simulasi dulu. Ibaratnya gue Pak Tio, Baik. lu Makmur yang mempunyai rencana. Latihan dulu. Oke. Pak Tio, saya minta waktu Anda sebentar. Oh, Makmur. Ada apa, Mur? Ada satu hal yang ingin saya bicarakan, Pak Tio. Silakan. Saya melihat kejanggalan di rumah ini, di mana seorang menantu akan memberikan anak pada mertuanya. Ini kan gila, Pak Tio. Ini gila. Apa kata dunia, Pak Tio? Lancang kamu, Makmur. Saya ini juragan kamu. Kamu sok nasehatin, ha? Apa kamu? Maksud dari kamu itu apa? Pak Tio bakal mukul, Le. Itu dosa, tahu nggak? Kamu telah lancang sama juragan sendiri. Perbuatan apa itu? Dia bakal mukul, Le. Ya iya, pasti marah. Karena lu ngomong gila, pasti marah. Apa kamu begitu? Nah, terus caranya gimana ya? Biar ngomongnya itu enak, biar Pak Tio nggak marah, Le. Nih, di sini. Oke. Nah, ibaratnya lu Pak Tio. Oke, Pak Tio. Saya Makmur. Kamu, ya. Pak Tio, rasa-rasanya saya harus berbicara empat mata dengan Pak Tio. Oh, Makmur. Ya, ada apa, Makmur? Karena ada sesuatu yang penting dan harus dibicarakan. Oh, ya sudah, utarakan saja, Makmur. Pak Tio, Ya. saya rasa-rasakan ini ada suatu kejanggalan. Kejanggalan apa, Makmur? Di mana di sini mertua minta anak kepada menantunya. Apakah itu perbuatan benar? Itu perbuatan dosa, Pak Tio. Ingat, Pak Tio masih punya istri yang namanya Bu Tio. Dan mertuanya itu adalah seorang ibu dari anaknya yang namanya Bu Tio. Apa kata dunia, Pak Tio? Pak Tio ingat, Pak Tio. Dunia ini mau dikemanain kalau perbuatan Pak Tio seperti ini? Cukup, Le. Nah, cukup, Le. Cukup. Sepertinya niatku untuk menasihati Pak Tio batal.
Wah, kok lu batal sih, Mur? Belum ketemu orangnya aja udah hancur, Le. Apalagi ketemu. Padahal saya udah support sama lu, Mur. Kalau melihat begini, saya jadi kecewa sama lu, Mur. Selamat. Dew. Mami sih aktingnya kurang serius. Loh, kok papi nyalain mami sih? Tadi papi juga yang salah. Gak bisa yakinin kanjeng mami. Terus sekarang gimana dong nih? Pokoknya rencana kita agar kanjeng mami senang dan tahu aku hamil lagi harus terus berjalan. Pak Tio, saya sudah nggak tahu harus bicara apa lagi. Kalau ini memang jalan yang terbaik buat Kanjeng Mami, ya saya setuju-setuju aja. Cuman yang saya heran, kenapa harus dengan Pak Tio ya? Sule, kamu itu ngomong apa sih? Pak Tio, Tatang Sutarma pernah mengatakan, apabila akal sehat kita sudah buntu, sampai-sampai kita tidak mengerti apa kata orang lain. Yang tabah ya begini. Kirain anakku bener-bener hamil. Gak taunya aku dibohongin. Ayo, Tete. Ayo ngomong. Tenang, Le, tenang. Harus dengan tenang. Biarkan saya sebagai ketua RT ngomong kepada Kanjeng Mami. Iya, cepetan. Maaf Kanjeng Mami, saya terpaksa berbicara kepada Kanjeng Mami. Saya minta maaf kalau saya kurang sopan terhadap Kanjeng Mami. Sekali lagi saya minta maaf Kanjeng Mami. Minta maaf. Minta maaf mulu. Emang ini lagi lebaran apa? Kelamaan. Dah, saya ngomong. Pinjam pecinya. Ngomongnya tuh kapan? Nih, biarin Sule yang ngomong. Silakan, Sule. Kalau begini biar wibawa saya. Ya, yang bagus ngomongnya. Sopan. Maaf, Kanjeng Mami. Saya kesini mau minta maaf sama Kanjeng Mami. Saya mau... Le, kenapa ngomongnya begitu? Berbicara itu harus tegas. Topinya salah. Sini. Nah, topinya harus begini. Nah, monggo. Kami persilahkan. Kanjeng Mami, saya selaku pemuda akan berbicara di sini kepada Kanjeng Mami. Saya marah terhadap Kanjeng Mami. Iya. Karena apa? Karena Kanjeng Mami telah membuat aib di rumah ini. Betul. Dan ingat Kanjeng Mami, Iya. 40 rumah telah terkena aib oleh Kanjeng Mami. Betul. Untuk itu Kanjeng Mami harus lengser dari rumah ini dan angkat kaki. Setuju. Iya. Setuju? Setuju. Saudara-saudara. Itu saudara-saudaranya bagus. Aib apa? Ada apa sih ini? Tuh, ini namanya kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Ah, bener Mur. Saya ini ular melingkar di dalam perahu. Apa itu? Saya bener-bener gak tahu. Kanjeng Mami, pokoknya saya selaku pemuda tidak terima dengan keadaan seperti ini, saudara-saudara. Dan sekarang juga Kanjeng Mami minggat. Atas dasar apa kalian bertiga mengusir saya dari sini? Hah? Itu artinya kalian menginjak-injak harga diri saya. Kanjeng Mami yang tidak punya harga diri. Saya sebagai pemuda tidak menerima kalau Kanjeng Mami ada di sini. Karena Kanjeng Mami sudah tidak mempunyai harga diri. Ingat Kanjeng Mami, harga beras sekarang sudah naik. saudara-saudara. Turunkan sembako. Hidup rakyat. Hidup rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Iya. Kurang ngajar kalian. Sule, Makmur, ada apa sih ribut-ribut? Kanjeng Mami, kita berdua benar-benar minta maaf sama Kanjeng Mami. Kita janji, malam ini kita akan memberikan anak untuk Kanjeng Mami. Betul kanjeng mami. Kami akan memberikan cucu buat kanjeng mami. Yang benar. Iya Kanjeng Mami. Kalian gak bohong lagi. Enggak, Gak bikin malu apa lagi. enggak. Come to mami. Aduh.
saya yang malu nih sebagai RT. Kamu salah. Main tuduh aja. Saya pertama kali dengarnya dari Sule, Pak RT. Ah, sudah gimana? Tenang, saudara. Salah sudah. Ini punya saya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Punya saya. Oh, iya. Ini gimana deh? Kronologisnya. Maaf, bukan masalah kronologis lagi nih mas, yang salah. Ternyata yang punya anak itu Tio Mur. Iya, Tuan Mami. Maafkan saya, Kanjeng Mami. Gara-gara Sule nih. Kurang ajar. Nih, waduh. Saudara-saudara. Alah, udah ngomong masih saudara-saudara. Kebagian sedikitnya. Cuma Oh, di mana aku? Sule. Sule. Kamu nggak apa-apa? Ternyata diriku kucing.